Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulina dari Prodi Pariwisata. Pada video kali ini saya akan membahas dua hal, yaitu budaya visual dan turis guide yang dikaitkan dengan pariwisata. Masuk ke soalan yang pertama, yaitu bagaimana sebuah budaya visual dikatakan berkaitan dengan kegiatan pariwisata. Nah, budaya visual sendiri pada dasarnya merupakan suatu budaya yang bisa dilihat oleh indera penglihat atau mata. Nah, contohnya ketika wisatawan ingin berkunjung ke Raja Ampat, pasti wisatawan tersebut melakukan research terlebih dahulu mengenai akomodasi, transportasi, aksesibilitas, atau mungkin paket tour, terus bisa harga, bisa juga makanan di sana itu kayak gimana, terus destinasi lain selain di Raja Ampat dan lain sebagainya. Nah, dari kegiatan research tersebut sudah dapat dikatakan bahwa itu adalah budaya visual. Kenapa bisa dikatakan sebagai budaya visual? Karena dari satu aplikasi aja, bisa dari Traveloka, Pergi-pergi.com, Blibli dan lain sebagainya, itu mereka bisa melihat gambaran suatu destinasi hanya dari sebuah foto atau video. Nah, kemudian mereka memvisualisasikan dengan datang langsung ke destinasinya dan membuktikan bagaimana atraksi atau mungkin objek wisata yang lainnya atau mungkin akomodasi yang dia dapat dari aplikasi tersebut dengan kenyataan di destinasi. Kita masuk ke soalan yang kedua, yaitu jelaskan yang dimaksud dengan turis guide dan peran turis guide pada kegiatan pariwisata serta berikan contohnya. Nah, turis guide sendiri itu merupakan persepsi dari wisatawan terhadap suatu destinasi ketika mereka berkunjung ke destinasi tersebut. Sedangkan pengertian turis guide menurut URI 2002 di tahun 2002 ialah wisatawan yang memiliki sudut pandangnya sendiri mengenai ketertarikannya terhadap suatu destinasi yang ia kunjungi, yang pastinya ada sesuatu hal yang berbeda dengan kehidupan sehari-harinya di tempat asalnya. Nah, pada setiap destinasi pasti ada penanda atau sebagai keautentikan dari destinasi tersebut. Jadi pasti ada penanda yang membedakan destinasi tersebut dengan destinasi yang lainnya. Nah, kalau menurut dari sumber, keautentikan itu terjadi karena adanya perbedaan geografi dan budaya dari kehidupan kesehariannya gitu. Nah, sebagai bentuk dari keinginan dan harapan wisatawan cenderung akan mencari tahu tentang hal-hal yang ada di destinasi seperti yang saya katakan sebelumnya. Dan hal ini juga berkaitan dengan budaya visual karena sebelum wisatawan berkunjung ke destinasi tersebut, wisatawan akan mencari hal-hal yang unik, hal-hal yang otentik yang bisa ia pelajari atau ia dapatkan ketika ia berkunjung langsung ke destinasinya gitu. Nah, kemudian pada bahasan selanjutnya ada peran turis guide. Peran turis guide pada kegiatan pariwisata itu bisa sebagai sarana branding dan juga sarana promosi. Sebelum mencapai turis guide, wisatawan akan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama itu the gawk, yang kedua the glance, yang ketiga yaitu the gaze, yang berarti wisatawan sudah di tahap tertarik dan ingin tahu lebih lanjut mengenai apa yang ia pelajari ketika ia berkunjung ke destinasi. Contohnya wisatawan yang melakukan studi tour. Nah, pastinya kalau studi tour kan diberikan beberapa informasi oleh guide-nya, seperti cara memerah sapi. Nah, mereka pasti akan melewati diberitahu bagaimana step by step memerah sapi, terus tidak boleh ini, tidak boleh itu. Lalu di tahap keduanya mereka akan mulai mencermati bagaimana orang itu memerah sapi. Nah, yang terakhir itu yang ketiga, mereka akan mempraktikkannya secara langsung bagaimana cara memerah sapi gitu. Nah, untuk sarana promosinya itu ketika wisatawan sudah mencapai di tahap ketiga, yaitu the gaze, wisatawan akan merasa puas, merasa senang dengan objek wisatanya, dengan atraksi wisata yang ada di destinasi. Kemudian mereka akan mengambil sebuah foto atau mengabadikan dirinya di objek wisata tersebut untuk membuktikan bahwa pernah ke destinasi tersebut, dan mereka pasti berkemungkinan besar akan mengunggahnya di media sosial. Destinasi tersebut akan diketahui oleh banyak orang. Bahkan wisatawan yang sebelumnya belum tahu di Indonesia ada destinasi tersebut menjadi tahu bahwa ada destinasi sebagus itu di Indonesia gitu. Sekian jawaban dan penjelasan saya dari kedua pertanyaan tadi. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya.